Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Halo pemirsa Sinpo TV, kembali lagi dalam program Kilas Sinpo dengan saya Muhammad Solehan. Akan ada dua isu yang dibahas kali ini, mulai dari jalanan terlihat bebas dari pengawasan polisi, kemudian peralihan TV analog ke TV digital yang bikin banyak warga panik. Berikut ulasan berita selengkapnya. Dari berita pertama, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri saat ini sudah tidak memberlakukan tilang manual bagi pengendara yang melanggar di jalan. Kebijakan ini buntut dari banyaknya oknum polisi yang melakukan pungutan liar kepada pengendara. Upaya memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat, langkah konkret yang dilakukan Kapolri adalah meniadakan kontak langsung petugas dengan pengendara. Jalanan lalu lintas kini tanpa pengawasan langsung dari mata petugas. Dengan berbekal kamera CCTV di jalan, tilang elektronik menjadi pilihan utama untuk menindak pelanggar lalu lintas. Berikut ulasan berita Kilas Sinpo dalam episode Tilang Elektronik Hapuskan Tilang Manual. Atas instruksi langsung Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan aturan larangan bagi Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri agar tidak melakukan tilang kendaraan secara manual. Salah satu upaya untuk menghindari adanya pungutan liar dari oknum polisi yang kerap mencoreng lembaga hukum itu. Dari pembahasan yang meluas di masyarakat, penerapan tilang elektronik dinilai lebih efektif karena tidak harus memakan waktu di jalanan saat terkena tilang. Catatan-catatan yang harus kita perbaiki. Yang pertama terkait dengan masalah pungli. Jadi saya minta tolong stop yang namanya pungli. Kalau kita ingin kepercayaan publik ini bisa kembali. Kita harus prihatin dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kemudian kita bagaimana bersama-sama bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik. Terkait dengan masalah pelayanan, ini juga harus dibuat SOP-nya, diperjelas, sehingga kemudian masyarakat betul-betul tahu pada saat mereka meminta pelayanan kepolisian yang memang sudah disediakan oleh Polri, mereka betul-betul paham. Jadi yang mudah jangan dibikin sulit, sederhanakan, sehingga kemudian mereka memahami dan mengerti. Tentunya ini harus dilaksanakan di setiap sektor-sektor yang memberikan pelayanan. Tentunya di situ juga untuk mencegah beri nomor-nomor yang bisa dihubungi terkait dengan masalah Humas Presisi, Propam Presisi. Nomor handphone para Kapolsek, para Kapolres, para Kapolda, sehingga masyarakat kalau kemudian menemui hal-hal yang menurut mereka ini menjadi potensi-potensi pungli, mereka bisa lapor. Masalah hak anggota, ini masih ada, hak anggota dipotong, hak anggota serahkan pada anggota. Ini juga yang harus rekan-rekan lakukan, khususnya di jajaran lalu lintas. 2 bulan atau 3 bulan ke depan, laksanakan saja operasi simpati. Jadi penegakan hukum cukup melakukan melalui ETLE atau ETLE Mobile. Lakukan langkah-langkah edukasi. Kalau ada yang melanggar, tegur, perbaiki, arahkan, dan kemudian setelah itu dilepas. Kecuali memang hal-hal yang memang sifatnya laka lantas dan bagaimana yang rekan-rekan harus lakukan menegakkan hukum, silakan. Tapi terhadap pelanggaran-pelanggaran sebaiknya berikan edukasi. Dan pada saat memberikan edukasi, memberikan pelayanan kepada mereka, kalau kemudian direspon dengan baik, saya kira ini adalah momen dan kesempatan rekan-rekan untuk melakukan hal tersebut. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuat indeks kepuasan masyarakat. Kalau perlu, di setiap pelayanan ada survei kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana membuat masyarakat yang menerima pelayanan kepolisian itu kita buat seolah-olah kalau toko, bank, bagaimana supaya pelanggan itu datang dan tertarik kembali. Tolong ini dibuat yang baik. Berangkat dari kebijakan itu, pemandangan berbeda terlihat dari pos polisi yang kini nampak sepi dari jagaan petugas. Pengendara terlihat lebih leluasa di jalanan tanpa kehadiran petugas yang berjaga. Hanya dengan berbekal kamera CCTV, penerapan tilang elektronik lebih diutamakan saat ini oleh Korps Lalu Lintas. Sebuah terobosan baru di era digital yang didukung penuh oleh masyarakat, namun masih menjadi pembahasan yang pro kontra. Berikut cerita singkat sebagian warga Jakarta soal kehadiran tilang elektronik yang menghapuskan tilang manual. Kalau tanggapan saya sih untuk tilang elektrik sih sebenarnya bagus ya Mbak.
Satu, untuk tidak ada oknum-oknum pihak polisian yang melakukan pungli di jalan, karena kita tahu loh ya masyarakat banyak sekali dimintakan uang gitu. Tanggal istilah katanya salam damai lah ya gitu kan. Dan itu yang menjadi sisi positifnya. Sisi yang negatifnya adalah menjadi polisi di jalan itu tidak mempunyai kekuatan. Tadinya kan sebelumnya ada tilang elektronik, polisi bisa menilang atau bisa memberhentikan setiap pejalan ya yang melanggar aturan lalu lintas. Cuma kan kalau sekarang kan polisi memberhentikan pun juga nggak ada hak untuk menilang atau menindaklanjuti. Paling dia cuma hanya mengimbau saja. Dan jeleknya untuk tilang elektrik, satu kan kita juga tahu beberapa pihak sudah melarang motor-motor yang berbising gitu kan. Nah, sedangkan untuk tilang elektrik atau kamera pengawas tidak bisa memantau atau tidak bisa menangkap mana saja motor-motor yang knalpotnya bising. Itu menjadi salah satu faktor jeleknya lah gitu. Intinya menurut saya bagus sih tidak adanya tilang manual dan pindah ke tilang elektrik, karena satu menghindari oknum-oknum yang melakukan pungli di jalan. Yang kedua adalah biar bagaimanapun polisi harus mempunyai kekuatan di jalan. Masih banyak masyarakat yang melanggar aturan seperti banyaknya melawan arus, melawan lampu merah atau apapun gitu, tidak memakai helm di jalan gitu. Kalau polisi tidak mempunyai kekuatan di jalan, dia hanya menghimbau saja masyarakat cuman ya udah menyepelekan gitu aja gitu, kayak biarin aja orang polisi juga nggak bisa nilang di jalan ini kan. Terus ya itu sih saya setuju dengan adanya penghapusan penilangan manual, tapi saya tidak setuju kalau memang tidak ada pengawasan dari polisi. Apalagi saya lihat nih polisi-polisi semenjak tidak dihapuskan tilang manual, jarang sekali kelihatan polisi-polisi di jalan. Waktu itu kan sebelum adanya aturan ini, polisi banyak banget tuh di jalan, sampai puluhan orang, bahkan ribuan orang juga di jalan ada gitu kan. Cuman kalau sekarang saya lihat cuman ada beberapa polisi yang turun di jalan. Saya nggak tahu ya alasannya karena apa. Mungkin saya minta kepada pihak-pihak terkait untuk lebih menjaga gitu kan. Kan menjaga itu bukan hanya lalu lintas saja gitu kan, menjaga untuk tidak ada kejahatan di jalan gitu kan, menjaga jalannya lalu lintas. Bahkan kan Jakarta belakangan ini juga macet kan. Polisi bisa bekerja lainnya gitu, nggak hanya menilang saja, mengatur lalu lintas pun juga polisi menjadi tugasnya kan, mengatur lalu lintas, terus menjaga keamanan masyarakat, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu sih Mbak. Baik, tapi untuk Bapak pribadi nih, dengan adanya tilang manual yang dihapuskan ini, Bapak merasa justru kayak senang atau was-was nih Pak dalam berkendara di jalanan nih Pak? Ada senangnya, ada was-wasnya sih, karena satu kalau was-wasnya itu ya namanya kamera ya Mbak, cepet banget menangkap kan. Walaupun kita lagi berhenti di jalan tiba-tiba main handphone kan ya namanya kamera ya ketangkap juga kan. Sudah gitu istilah kata kalau kamera kan nggak bisa salam damai ya, langsung dapat surat cinta gitu kan dari polisi. Terus itu sih was-was juga. Terus senangnya juga ada, senangnya ngeliat polisi kita biasa aja, karena kan masyarakat belakangan ini lihat polisi kayak orang ketakutan gitu, kayak lihat preman atau begal gitu di jalan. Padahal mah polisi juga menegur masyarakat ya karena masyarakatnya juga yang salah gitu sih. Oke, tapi dengan tidak adanya polisi, jarang ada polisi nih Pak yang berjaga di jalan, Bapak jadi merasa kayak bebas berkendara atau tetap kayak merasa ya saya harus waspada karena masih ada tilang elektrik gitu Pak? Kalau saya sih tidak adanya polisi di jalan ya biasa aja sih Mbak. Justru saya lebih waspada aja karena kan sekarang kamera di mana-mana udah ada nih, tilang elektrik juga udah ada gitu kan. Kamera juga cepet banget memantau terus pergerakan kita. Kalau polisi kan istilah kata memantaunya nggak begitu intens. Kalau kamera udah diposisikan di atas gitu, semuanya kelihatan, apapun yang kita lakukan juga kelihatan gitu. Biasa aja sih Mbak, nggak ada polisi atau ada polisi di jalan ya biasa aja gitu. Yang penting intinya kita tertib berlalu lintas, memakai
memakai helm dan sabuk pengaman untuk menjaga keselamatan kita juga sih. Ya namanya kita kan kecelakaan gitu kan, kita kan nggak tahu di jalan seperti apa gitu sih. Harapan saya sih kalau buat tilang yang diadakan tilang elektrik ini cukup mengkhawatirkan bagi kita juga. Karena satu, posisi kayak kita ini, kita misalnya perantau memakai domisili sini. Ternyata tilang elektrik itu keluar kan nggak tahu alamat tinggal kita di mana, kita dari mana kan gitu. Sementara kita pakai kendaraan plat sini gitu kan. Jadi sistem tilangnya itu gimana kita juga nggak ngerti. Takutnya pas pembayaran yang di lain pajak atau apa kita kaget dengan kesalahan kita bla 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 bla. Taunya numpuk pembayaran gitu. Yang kita takutin seperti itu. Oke, berarti dengan adanya tilang manual yang dihapuskan ini Bapak justru merasa apa nih, senang atau malah justru was-was? Was-was dan bingung gitu. Was-was dan bingung. Iya. Nah, sekarang kan udah ganti tilang elektrik ya, otomatis Iya. polisi kan udah jarang yang berjaga nih Pak. Iya. Komentar Bapak gimana sih Pak? Polisi malah Ya kalau polisi udah nggak ada yang jaga, sepertinya kayaknya lalu lintas sedikit lebih parah ya kalau nggak ada yang jaga mungkin ya. Lebih baik sih kayak biasa aja. Kalau di tilang elektrik itu kita khawatir aja Kak. Soalnya kan CCTV memantau kan. CCTV memantau dan kita juga nggak tahu kita kesalahan tilangnya gimana. Sementara polisi nggak ada yang jaga kan. Siapa yang ngatur orang di jalan kan? Orang ini pikiran masyarakat, wah saya narik, saya jalan nggak usah pakai helm, nggak ada polisi. Sementara dia kena tilang nih. Nah tilang ntar pembayaran pajak dia gimana? Dia nggak tahu. Jadi kasihan buat yang lain-lain yang nggak tahu gitu. Mending yang udah tahu matuin lalu lintas, yang nggak tahu gimana gitu. Seharusnya normal aja sih menurut saya sih daripada seperti ini gitu. Dan polisi lebih banyak kerja. Tapi dengan adanya polisi nggak ada lagi nih Pak yang Iya. jaga di jalanan, Bapak jadi merasa kayak bebas berkendara atau tetap merasa was-was nih? Pak? Lebih takut saya. Lebih ya? takut justru. Kalau ada polisi mending kan. Kalau terjadi apa-apa orang di jalan kan cepet tanggapnya kan. Kalau polisi nggak ada jalan nunggu dulu dong gitu. Ditelepon dulu atau gimana kan gitu. Jadi lebih baik ada sih gitu. Ya normal aja sih bagi saya. Cuman ya kan ya kalau satu bikin ya peraturan tilang menilangnya yang resmi yang jelas lah gitu kan. Kalau masalah tilang elektrik ini kan kita belum tahu CCTV-nya di mana, taruhnya kitanya mesti gimana kan gitu. Sementara kita jalan itu kita udah siap standby juga kan, hati-hati atau segala Tilang macam. manual ini Bapak udah pernah kena kayak tilang elektrik gitu? Nah atau Pak? itu karena itu saya jadi bingung. Saya belum pernah kena dan takutnya ya yang saya bilang tadi, saya tinggalnya berbeda, alamat domisili motor berbeda, yang kita tinggal domisilinya juga beda lagi. Namanya taruh kita ini perantau dan kita ngontrak, kita pakai plat misalnya barat, tahunya kita ditilang, alamat barat kita udah nggak pakai, kita tinggal dari mana. Jadi kita nggak tahu kalau kita ditilang apa tidak kan gitu. Sementara yang terdaftar platnya barat, kita tinggal di selatan. Mau kemana kirim surat tilangnya? Nanti pas kita pembayaran pajak, sementara kita cuman ada dana buat pembayaran pajak dong, tiba-tiba ada denda tilang gitu. Denda tilang sementara kita bayar pakai apa? Sementara kita cuman mampu buat bayar pajaknya doang kan gitu. Jadi bikin kita kaget gitu. Takutnya. Cuman ya saya belum pernah kena dan saya belum tahu gitu. Berarti kesimpulannya dari Bapak ini mending tilang manual aja. Iya, manual aja lebih baik manual daripada seperti itu. Nanti kasihan bagi yang domisili yang saya bilang yang nggak sesuai itu. Nanti dia mau balik nama, mau tukar panjang pajak, taunya kok saya bayar segini, taunya ada Bapak ditilang ini segala macam. Jadi dia kaget, kasihan masyarakat kan gitu. Kalau manual kan enak, kita satu pasal, kita punya kesalahan, kita tebus ke kejaksaan atau pengadilan, denda kita berapa, kita jelas tahu kan. Kalau kayak gini kita nggak tahu, taunya ada 3 pasal, udah 4 kali kena tilang kan gitu. Kasihan. Tapi kalau tilang manual ini kan biasanya malah justru banyak pungli-pungli ini nih. Iya pungli, ya yang penting yang diberantas itu punglinya. Kan kita udah ditetapkan kan, videoin polisi yang melakukan pungli kan. Ya udah itu udah termasuk kerja kita juga bersama kan gitu. Kalau kita istilahnya banyak polisi pungli kan udah diperbolehkan untuk memvideoin polisi-polisi yang mau pungli atau segala macam kan gitu. Yang dia ibaratnya mau nilang cuman surat tugasnya nggak ada kan kita udah boleh videoin kan.
kita mulai juga ibaratnya kita kan negara hukum kan. Gitu. Tanggapan sih lebih setuju aja karena kemungkinan kayak permainan di jalan ya, tilang bayar tembak apa sih istilahnya nggak ngerti, pungli. Jadi menghindari itu kan. Terus pengendara juga lebih disiplin karena menghindari kamera kan, pasti lebih disiplin. Nah, gimana sih Pak perasaannya Bapak terkait tilang manual kan ini kan udah dihapus nih Pak? Bapak merasa senang atau Senang aja, was-was? senang. Artinya kita bisa lebih disiplin, iya kan? Nah, sekarang kan ini polisi karena udah diganti jadi jalan jarang ya Pak yang ada patroli di jalan. Ada aja sih, ada. Komentarnya Bapak untuk kayak polisi yang udah jalan jarang berjaga itu seperti apa nih? Ya harusnya tetap ada ya, karena polisi kan tugas utamanya bukan cuman kendaraan ya. Umpama ada kecelakaan darurat kan, otomatis kan polisi duluan ya, bantu warga kan. Nah, terus kan sekarang karena jarang polisi yang berjaga gitu Pak, Bapak sebagai pengendara motor ini kayak merasa bebas berkendara atau tetap merasa was-was? Sama aja. Sama aja itu dalam artian kayak Bapak tetap berjaga gitu ya? Iya, tetap sama. Malah lebih waspada ya dibanding kalau ada polisi langsung kan. Tapi Bapak ini udah pernah kena tilang elektrik? Alhamdulillah belum pernah. Iya, belum pernah. Kebijakan apapun yang diambil pemerintah adalah upaya untuk perbaikan di lingkungan masyarakat sekitar. Masyarakat yang mau mengerti pasti akan mencoba untuk beradaptasi dari perubahan yang ada di dalam negeri. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kemudian lanjut berita kedua, soal peralihan TV analog ke TV digital yang masih membuat sebagian warga Jakarta dan sekitarnya bingung. Masyarakat masih merasa pembelian set-top box terbilang mahal atau tidak mampu. Kebanyakan masyarakat lebih memilih meminta bantuan kepada pemerintah untuk diberikan set-top box. Di saat Indonesia memasuki era digital, tanpa kehadiran set-top box, TV tabung dan antena TV, kini hanya sebatas pajangan rumah semata. Bicara soal peralihan kebiasaan, ini mengacu pada soal adaptasi. Masyarakat hanya perlu waktu untuk bisa menikmati acara TV di era digital. Berikut ulasan berita Kilas Sinpo dalam episode Antena TV Sudah Punah. Siaran TV analog yang telah dinikmati masyarakat Indonesia selama 60 tahun resmi dihentikan oleh pemerintah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Kamis 3 November 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana pemerintah mulai mengalihkan siaran televisi di wilayah NKRI dari sistem analog ke digital pada 2 November 2022 yang disebut sebagai program analog switch off. Dan dalam sesaat lagi seluruh stasiun TV ternyata sudah mati semuanya. Dengan peralihan ke TV digital, masyarakat masih belum mampu untuk membeli set-top box yang masih terbilang mahal. Tanpa kehadiran sebuah televisi, hiburan warga merasa direnggut oleh pemerintah. Alhasil berbagai macam reaksi diungkapkan oleh masyarakat di media sosial terkait dengan kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Teh terdapat ininya, terdapat setbox teh. Untuk teh nonton TV analog gimana teh? Ini baik. Perasaannya saat ini kan berpindah ke TV digital ya. Iya. Digital nggak ada sekarang. Nggak ada. Cuma ada RCTI sehingga sama Antv. Yang dapat cuma SCTI 3 doang. TVRI, Antv sama RCTI. STP, udah. Berapa gelombang tuh? Sama RTP 4 berarti. Benang tapi nggak dapat itunya, gambarnya nggak kelihatan gitu. Kompas ada yang kurang jelas gitu. Yang jelas sama RCTI sama MTP, RCTP sama RTP.
TV One. Sejauh ini belum dapat setbox dari Bukan, pemerintah. belum. Ya. Iya. Tapi udah mengajukan? Udah, tapi nggak ada. Nggak ada ya. Mm-mm. Masih betah nonton TV Ya, analog? alhamdulillah masih ada. Kita ibarat ditonton TV. Harapannya seperti apa teh? Ya kalau dapat mah alhamdulillah, kalau enggak gimana lagi? Bukan dapat itunya. Digital sih, Mas. Belum digital. Belum. Tapi kena siaran apa aja yang kena di sini? Siarannya TV One, Terus TVRI, sama Berita Satu. yang ada di digital itu? Iya. Nya atau nggak, Bu? Enggak, Berarti udah nggak bisa lihat TV ya? kurang bisa. Bukan ada program dari pemerintah soal STB ya? Iya. Nah, untuk Ibu sendiri udah dapat belum? Belum dapat. Kenapa tuh, Bu? Ya betul udah aku dapat, tapi ini yang belum dapat. Ada 2 orang katanya di Jambalong. Tapi sekarang belum dapat. Tapi udah didata? Udah. Kapan pendatanya? Udah lama juga sih. Ya udah 3-4 bulan kayaknya. Oh, semenjak wacana peralihan ya? Iya. Siap. Bu, kalau ini kan udah nggak bisa lihat TV analog ya seperti biasa, udah beralih ke digital nih. Kalau berarti nggak bisa lihat TV nih. Kalau anak ingin lihat TV gimana tuh? Ya paling nangis katanya nonton TV di mana ya, nggak bisa. Oh gitu. Emang setiap hari lihat TV? Tiap hari, siang malam nonton TV pagi. Siap. Bu, harapannya Bu selaku masyarakat yang biasa lihat TV, informasi berita atau hiburan di televisi seperti apa? Ya di mana ya, orang murah nggak ituan. Saya ngerti. Berarti kalau beli mahal ya? Ya orang beli Pak. Adapun alasan pemerintah menghentikan atau mematikan siaran TV analog adalah agar masyarakat dapat menikmati audio serta visual yang berkualitas lebih baik yang dilengkapi banyak fitur, salah satunya fitur masalah kebencanaan. Ketika gempa ataupun tsunami, fitur ini akan dibuat blur hitam sebagai perintah agar segera mengungsi. Selain itu, TV digital juga tidak membebankan biaya langganan kepada penggunanya karena menggunakan pemancar sinyal yang free to air. Dengan beralihnya ke siaran digital, pemerintah menjanjikan masyarakat dapat menikmati konten siaran televisi yang lebih baik, kualitas gambar yang jernih, dan tentunya canggih. Bagi mereka yang mengerti, pasti akan melakukan upaya adaptasi dari perubahan yang terjadi di bangsa ini. Sekarang masih suka nonton TV nggak nih, Kak? Kalau sekarang udah enggak, udah jarang banget sih. Jarang. Iya. Tapi persoalan yang TV analog diganti jadi TV digital, Kakak udah tahu atau belum nih sebelumnya? Sempet dengar-dengar sama baca di IG sih. Oke, nah tanggapan Kakak nih sebagai seorang yang udah jarang nonton TV, sekarang kan TV analog diganti jadi TV digital. Tanggapannya Kakak seperti apa nih, Kak? Mungkin lebih efisien kali ya. Terus orang-orang juga jadinya lebih mungkin kalau TV analog kan besar gitu ya, terus agak susah, listriknya juga banyak. Mungkin orang-orang bakal mau berpikir juga buat beralih gitu. Oke, tapi berarti dengan dialihkannya TV analog jadi TV digital ini berpengaruh nggak nih Kak sama kehidupan Kakak, aktivitasnya Kakak gitu? Mungkin berpengaruh tapi nggak signifikan banget gitu. Oke, sebelumnya pas masih sering nonton TV ini Kakak biasanya nonton apa nih Kak? Sinetron kah atau lebih suka nonton berita gitu Kak? Biasanya kalau nggak berita channel yang ada apa ya, kayak munculin musik-musik gitu sih, antara berita kalau nggak musik-musik. Hanya masalah waktu, semua masyarakat bisa menikmati tayangan TV dalam kemasan digital dengan tayangan yang lebih jernih dan penuh dengan inovasi. Media elektronik menjadi tontonan masa kini. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian tayangan Kilas Sinpo. Tetap ikuti pemberitaan Sinpo TV lainnya di media sosial Sinpo. Saya Muhammad Solehan beserta tim yang bertugas izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya.